Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar nggak? Waalaikumsalam. Kedengaran ya. Oke ya. Kita mengulang lagi dan dalam setiap ulangan Zoom kita ini itu ada tambahan-tambahan pastinya ya, materi-materi tambahannya. Oke. Terima kasih ya Pak Irwan ya, Pak Anas, Pak Hasani ya, Pak Hamdan, Pak Mek ya yang sudah bersedia mengikuti Zoom ini ya. Kita mulai saja ya. Materi kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita menjadi pilihan calon customer di pencarian Google. Dan teknik ini juga bisa dipakai untuk semua media ya, semua media promosi di internet. Oke ya, kita mulai. Saya coba share. Oke. Nah, ini. Selalu menjadi pilihan customer di Google, ya. Kenapa kita berbicara di sini menjadi pilihan? Berarti kalau udah ada kata pilihan itu kan berarti banyak ya. Berarti banyak. Ya, berarti banyak. Kita coba ya. Bagaimana website kita menjadi pilihan calon customer di mesin pencarian Google. Nah, yang kita diskusikan malam hari ini adalah judulnya. Seperti terlihat pada layar, proses transaksi di online itu ya dimulai dari ya impresi ya, lalu diklik menjadi traffic, lalu diklik lagi menjadi lead, dan dari lead akan menjadi closing ya. Ini proses yang sudah di internetnya. Tapi proses untuk menjelang mendapatkan impresi ini ada lagi ya. Setiap media itu beda-beda, tapi secara konsep hampir sama semua ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus ketahui dulu impresi itu apa. Impresi itu ya berdasarkan dari pencarian Google juga adalah berapa kali konten maupun iklan kita dilihat. Ya, berapa kali konten atau iklan kita dilihat. Misalkan seperti ketika kita searching di Google, itu muncul ada beberapa pilihan. Ya, seperti pilihan Google Ads-nya, iklan, map-nya, lalu URL atau konten-konten dari SEO organik ya. Terus di bawahnya iklan lagi ya. Nah, itu ya, apabila ketika orang searching terus punya kita ada di salah satu, mau di halaman pertama, halaman kedua sampai halaman berapapun, tapi calon customer itu masuk ke halaman tersebut, itu dihitung satu impresi. Ya, artinya jika kita page one, ya, jika kita banyak page one, itu hitungannya masih impresi, ya, belum bisa disebut traffic, belum bisa disebut apalagi sebagai lead gitu ya, baru impresi, ya. Nah, page one kita pun akan menjadi sia-sia ya, jika sampai impresi saja. Nah, ini ya. Lalu traffic itu adalah kunjungan ke website kita, atau ke toko online kita, atau ke landing page kita ya, itu kunjungan ya, yang berasal dari impresi tadi ya. Nah, traffic itu sendiri terbagi ya, bersumberkan dari dua. Yang pertama traffic dari manusia itu sendiri ya,
ketika mereka searching di Google, ya, ketika mereka searching di Google lalu mereka klik, itu traffic dari manusia itu sendiri. Mereka lihat-lihat mereka lihat-lihat website lain lalu ada link kita diklik, itu traffic dari manusianya. Kita nyebar kartu nama, itu traffic juga gitu ya. Mereka ngetik langsung website kita, itu traffic dari manusianya. Ya. Lalu traffic yang kedua, traffic dari robot, teman-teman ya. Traffic dari robot itu robot mesin pencari ya. Robot mesin pencari khususnya Google ya. Nah, traffic dari robot ini yang sebenarnya di awal ya, di awal itu sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan kita akan mendapatkan impresi banyak atau tidak. Karena ketika kita baru membuat website atau mempunyai website yang baru, itu dipastikan website kita itu belum dikenal di Google atau belum dikenal di mesin pencari lainnya. Ya, kalaupun kita mendapat traffic, paling itu traffic dari adminnya, pembuat websitenya atau pemilik websitenya. Nah, karena ya tidak ada pengunjungnya, ibarat kita bikin ruko di tengah hutan, gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah mendaftarkan URL yang ada di website tersebut ya ke Google Console, baik dalam bentuk satu persatu maupun dalam bentuk sitemap, ya, baik maupun dalam bentuk sitemap. Dan ketika URL ini sudah kita daftarkan, Google mulai mengcrawl. Ya. Nah, itu setelah itu baru Google ya mengeluarkan hasilnya, yaitu dengan terindeksnya. Jadi kita setor di sitemap misalkan 1000, itu Google nggak langsung indeks 1000-1000-nya. Ya sekarang beda sama zaman dulu ya. Kalau dulu ya bisa banyak, sekarang tuh Google itu bertahap mereka si Google indeks setelah indeks ya, sudah terindeks belum tentu ada di halaman berapapun. Nah, kita punya trik untuk mensiasati agar terindeks dan berada di halaman bisa kita temukan misalkan 10 gitu kan. Itu kita triknya adalah menggunakan keyword long tail, keyword panjang ya, terindeks dan ketahuan halamannya di mana. Karena kalau nggak ketahuan halamannya di mana ya kita susah juga naik. Oke, nanti kita coba praktekin di browser ya. Nah, ini dari traffic itu ya, dari semua perlakuan SEO ya, itu traffic adalah ya, traffic organik dari pencarian Google adalah mempunyai bobot tertinggi. Kenapa disebut mempunyai bobot tertinggi? Karena ketika kita klik link ya, ketika kita mencari di Google, keluarkan banyak list ya, lalu kita klik salah satu, linknya itu akan melewati linknya akan melewati satu halaman Google yang di situ ada variabel-variabel penilaian. Ya, ini ada HTTP-nya, ya, ada nama kata kuncinya, dan ada pembobotan dengan URL ini. Ya, teman-teman ya. Jadi traffic dari pencarian Google itu sangat tinggi sekali. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita memahami dua tipe produk. Sebelum kita memulai sebelum kita memulai main di digital atau ya di digital marketing, kita harus memahami tipe produk kita. Kalau produk kita itu produk yang ditawarkan kita main di Google, itu sulit ya. Kalau produk kita itu dicari, kita main di sosmed, itu juga sulit. Bukan nggak bisa, tapi sulit ya. Pakai trik-trik tertentu gitu ya. Nah, jadi kita harus pastikan ya. Nanti kita contoh itu adalah produk kita itu konveksi. Kalau konveksi itu kan produknya produk yang dicari. Kalau kita bikin di produk yang ditawarkan, kita posting-posting di Facebook, ada juga sih yang orang yang komen-komen, tapi konversinya lebih tinggi itu di
di Google ya, teman-teman. Kalau misalkan herbal bisa menjadi produk yang ditawarkan, bisa juga menjadi produk yang dicari. Properti itu bisa menjadi properti itu produk yang dicari. Kalaupun kita mau menawarkan properti, itu effortnya sangat tinggi ya. Effortnya sangat tinggi, bisa jadi kita beriklan seminggu masih belum ada satupun lead ya. Atau leadnya pun lead orang asal nanya nggak jelas gitu ya. Oke, berikutnya ya. Nah, kita sekarang ini fokus pada produk yang dicari. Produk yang dicari itu kunci ya, key of the key-nya itu adalah kata kunci atau keyword. Kata kunci atau keyword ya. Kata kunci itu ya kata-kata yang orang ketik ya, yang orang ketik di mesin pencari Google saat mencari produk atau jasa yang mereka butuhkan. Jadi mereka ketik, ketika mereka cari produk atau cari jasa, mereka ketik, itu namanya kata kunci. Ya, kata kunci yang diketikkan oleh siapapun, kata-kata apapun yang diketikkan di mesin pencari Google itu akan direkam oleh Google. Akan direkam oleh Google sehingga Google itu bisa membuat membuat suggest ya. Oh, ini yang kata kunci ini udah berkali-kali orang nyari gitu ya. Kata kunci ini udah sekian kali orang nyari. Volumenya itu dihitung oleh Google ya, teman-teman ya. Oke, ya, ini jenis kata kunci ya. 3 kategori kata kunci yaitu pencarian tinggi ya. Itu biasanya kalau kita lihat kata kunci pencarian tinggi itu yang iklannya banyak ya. Ceknya di hari kerja, biasanya untuk produk-produk tertentu itu di hari kerja aja, hari-hari libur Sabtu Minggu biasa mereka iklannya diberhentikan. Nah, ini produk yang pencariannya tinggi ini akan sangat sulit mengoptimasinya, tapi tanpa kita punya teknik, tanpa kita sadari ini akan naik dengan sendirinya. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan ya. Lalu pencarian medium ya, ada suggest di Google ya, di Google sedikit ya, atau tidak ada, tapi pas diklik nggak ada iklan di dalamnya. Nah, kita suggest di Google itu biasanya kan ketika kita ngetik itu kan muncul ke bawah ada. Nah, itu suggest di Google. Ya, pas kita klik nggak ada iklan, tapi itu ada yang mengetikkan di situ sehingga menjadi suggest ya. Yang ketiga itu pencarian market behavior. Market behavior itu pencariannya hampir tidak tidak ditampilkan oleh Google walaupun datanya ada ya, karena munculnya itu jarang sekali. Contoh misalkan jual obat bronkitis alami di Bekasi Utara gitu kan, ini yang nyari kan sangat sedikit, mungkin setahun orang yang nyari itu satu ya, orang yang nyari dalam 1 tahun. Tapi karena kata kunci panjang kita itu banyak, 1.000, 2.000, bahkan puluhan ribu, sehingga peluangnya akan muncul harian juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, dari hasil pencarian seperti ini, jasa pembangunan rumah di Pakayon Bekasi ya. Itu kalau kita lihat di hasil pencarian itu ya kan, kecenderungan dari calon customer, mereka memilih hasil ya, atau mengklik ke hasil pencarian dengan penawaran yang menguntungkan mereka. Ya, jasa bangunan rumah impian, harga mulai dari 3,5 juta. Nah, ini penawaran ya. Ya, teman-teman. Jadi penawaran yang menguntungkan mereka. Nah, contoh-contoh penawaran yang harus kita munculkan ya, di pencarian Google itu, di website kita itu ya seperti ini ya. Ongkos kirim gratis ya, free design, beli satu harga grosir, masa garansi 3 bulan, masa garansi 5 tahun ya. Kayak tadi saya ada megang satu website, masa garansinya 5 tahun ya. Free trial ya, misal untuk produk-produk yang bisa di trial, free trial.
bisa bayar di tempat ya, bisa bayar di tempat, diskon ya sekian persen, gratis survei ya, beli rumah gratis Innova misalkan ya, berpengalaman 10 tahun. Jadi ada penawaran-penawaran yang sehingga kita menjadi pilihan calon customer kita. Nah ini contoh ya, contoh penawaran ya. Ketika kita searching ya, ketika calon customer searching jasa pembuatan kolam renang, maka akan muncul ya. Nah, yang ini ya teman-teman ya, yang tulisan warna hitam di pencarian Google, si hitam ini ya, ini namanya penawaran meta deskripsi ya. Kalau di website itu kita ngisinya di meta deskripsi ya. Kalau yang judul ini meta title. Kita ngisinya di meta title. Teman-teman bisa bayangkan ya, seorang pemasang iklan ya, dia nggak pakai penawaran di iklannya, maka iklannya akan sia-sia. Seseorang yang udah optimasi capek-capek, udah page one Google, nggak ada penawaran di dalamnya, itu akan menjadi sangat-sangat sia-sia dan membuang-buang peluang. Nah ini dari dua contoh ini ya, nih, yang pertama itu pengalaman 20 tahun bergaransi 10 tahun. Ya, apalagi ya. Terus lalu yang di bawahnya ini ya, melayani seluruh pulau Jawa garansi 5 tahun ya. Garansi 5 tahun, lalu dia survei dan konsultasi gratis. Ya. Kalau ditambah lagi ya, sama si yang di bawah ini pengalaman 20 tahun, artinya yang di bawah ini lebih menang ya daripada atas. Nah seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti kita sebelum kita menentukan penawaran apa yang akan kita buat, kita harus riset dulu, kita harus cek dulu penawaran calon konsumen kita. Penawaran kompetitor kita. Setelah kita cek, lalu kita gabungkan menjadi penawaran kita. Insya Allah itu kita akan menjadi pilihan, walaupun kita berada di halaman paling bawah. Nah ini contoh berikutnya ya. Di sini ada di halaman 1 nomor 1. Ya ini halaman 1 nomor 5 yang di tengah, lalu yang di bawah ini halaman 1 nomor 10. Di antara sekian penawaran ini ya, kalau kita baca yang di atas ini customer service 24 jam. Ya, ini trust-nya ya, terus terpercaya ini pengakuan. Ya. Pengakuan. Yang di sini di halaman 1 nomor 1 masih belum ada penawaran yang menarik ya. Sehingga calon customer itu nanti akan scroll ke bawahnya lagi, dia ketemu lagi yang halaman ranking 5, dia lihat lagi nggak ada juga penawaran. Lalu dia scroll lagi sampai ke bawah ya. Ya, dia scroll lagi sampai ke bawah, ketika dia scroll itu ada salah satu yang menarik di sini, penawarannya apa? Bisa trial 1 bulan gratis. Ya, orang yang masih ngeri-ngeri ya mau nyoba pakai jasa ini karena bisa trial 1 bulan, ya udah dicoba dulu, lalu garansi, lalu berpengalaman lebih dari 10 tahun. Artinya dari ketiga iklan ini, ketiga konten ini, yang paling menarik itu yang paling bawah. Sehingga yang paling bawah ini berpeluang lebih besar dibandingkan yang atas ya. Nah teman-teman ya, sekali lagi, halaman 1 nomor 1 tidak menjamin seseorang calon customer untuk memutuskan ngeklik. Mereka akan scroll dulu. Oke ya. Nah, kita langsung ke Google ya, berapa banyak website yang sudah memberikan penawaran. Kita coba masuk ke Google dulu. Ya, penawaran itu ada di meta title dan meta deskripsi ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke penawaran yang tadi, teman-teman lihat ini adalah salah satu ranking SEO, nama websitenya Casanova Konveksi ya. Saya hampir nggak pernah fokus untuk naikin keyword-keyword pendek ini, tapi dia ini naik dengan sendiri ya. Nanti saya akan sharing kepada teman-teman gimana ini bisa menaik dengan sendirinya. Oke, kita masuk ke penawaran.
Oke ya. Kita coba searching misalkan ya. Oh iya dah jasa. Sorry. Konveksi topi Bekasi. Konveksi topi Bekasi ya. Kita coba searching, itu muncul ya. Ini ada iklan ya. Artinya ini keyword konveksi topi Bekasi ini keyword bagus karena ada yang iklan gitu ya. Patokannya itu aja ya. Ada yang iklan. Sebenarnya kalau untuk yang detailnya itu ada, kita masuk di keyword planner gitu ya, di Google, di keyword planner, di dashboardnya Google Ads. Tapi ini dari sini aja sebenarnya sudah bisa jadi patokan. Kita lihat yang pasang iklan ya. Dia pasang iklan ya, dia pasang iklan di sini tidak ada penawaran. Adanya pengakuan ya, adanya pengakuan, tapi di sini dia ada promonya diskon 25% untuk pesan hari ini. Ya, yang nomor 1 halaman 1 ini dia ada penawaran. Halaman 2 ini kalau kita baca tidak ada penawaran, cuman dia menyebutkan bahwa dia berpengalaman lebih dari 10 tahun. Iklan yang ketiga hampir tidak ada penawaran. Ya, kalau misalkan kita sebagai calon customer di antara 3 ini, kita memilih mana ya? Tentu kita kecenderungan kita memilih yang ada diskon 25%-nya ini. Ya, karena di situ ada penawarannya lebih bagus dibandingkan hanya menyebutkan pengalaman saja. Tapi kalau ada yang keempat, dia menyebutkan berpengalaman 10 tahun diskon 25%, tentu pilihan akan jatuh kepada yang keempat. Ya. Oke, kita lihat ini ya di SEO organiknya ya. Nah, ini baru saya ganti kemarin ya, Ini ada penawaran topi ya, konveksi topi terdekat. Terdekat ini ya, kata-kata terdekat itu membuat dia ingin ngeklik kita. Ya. Misalkan dia klik di Bekasi masih terdekat juga penawarannya. Dia klik di Semarang masih terdekat juga ya. Dia klik dari Jogja juga masih terdekat juga ya. Lalu gratis ongkos kirim ya, menerima pembuatan topi custom dengan bahan kena panas tidak luntur ya, berpengalaman lebih 10 tahun. Ya ini teman-teman, jadi ini isinya penawaran semua. Ini kemarin 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, ini belum penawaran isinya. Ya. Oke, kita lihat berikutnya, ini hampir tidak ada penawaran. Ya, hampir tidak ada penawar. Teman-teman bisa bayangkan ya, ini yang tadi saya sebut impresi, ya. Ketika orang searching konveksi topi Bekasi, terus terlihat ya, punya kita ada salah satu di sini, ini disebut impresi. Kalau masuk ke halaman 2, punya kita ada di halaman 2, kita mendapatkan satu impresi lagi. Ya, bukan satu impresi lagi, kita mendapatkan impresi ya. Lalu kita masuk ke halaman 5, kalau ada punya kita ya, konten kita juga akan mendapatkan impresi. Oke ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau salah satu dari kompetitor ini dia memberikan penawaran yang order dengan kami di bulan ini mendapatkan hadiah laptop, hadiah iPhone. Ya kan? Itu kira-kira menarik perhatian nggak? Menjadi pilihan nggak oleh si calon customer ini? Ya kan? Walaupun nanti syarat dan ketentuan berlaku. Ya seperti itu ya. Atau misalkan beli kaos sekian dapat gratis kaos karyawan disablonin khusus gitu. Kaos karyawan paling 10 gitu kan, disablonin khusus, bisa saja seperti itu ya. Nah, dari sini coba kita lihat ke Google Console. Nah, ini Google Console-nya Casanova Konveksi teman-teman ya. Casanova Konveksi itu kemarin ini 4% ya. Waktu kita zoom yang pertama tuh 4%. 4,1 atau 4,2 lah gitu ya. Kita lihat di sini ya, impresinya 7.901 ya. Lalu kliknya 349. 4,4% CTR-nya. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika ya
iklan kita atau konten kita yang ada di impresi ini ya, di pencarian Google ini isinya penawaran yang menarik, penawaran yang tidak mungkin tertolak ya, dengan posisi total impresi 7.900 ini, 901 ini, 910 ini ya, bisa mungkin ya bisa jadi persentasinya naik ya, bukan 4% lagi jadi 10%, 791 atau jadi 15%. Nah, kliknya banyak, artinya trafficnya banyak. Trafficnya banyak itu akan berpengaruh kepada lead ya, teman-teman ya. Lead banyak itu akan berpengaruh pada closing. Jadi kalau kita ingin ya naikin omset, kita mau naikin omset itu ada tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan-tahapannya, terutama omset-omset yang memang dia dari new customer ya. Dari new customer itu ya, kalau omset yang dari existing user itu beda lagi. Kita membuat follow up, kita ngolah database yang ada. Tapi kalau dari new customer untuk naikin omset ya tentunya kita harus, kalau di Google, banyakin page one-nya. Banyak page one akan berpengaruh ke banyak impresi ya. Banyak impresi ya dengan penawaran yang bagus akan berpengaruh terhadap klik ya. Klik ini ya adalah traffic. Banyaknya traffic itu akan berpengaruh terhadap lead ya. Lead itu orang yang WA kita, orang yang menghubungi kita, orang yang nelpon, orang yang ngisi form. Nah, banyaknya lead itu akan berpengaruh kepada banyaknya closing. Teman-teman harus baca urutan-urutan itu. Jangan mindsetnya impresinya aja belum dapat udah ngomongin saya kok nggak closing gitu loh ya kan. Tapi kalau urutan-urutan ini teman-teman mainkan, insya Allah lead teman-teman nggak kekurangan, rame lah ya. Tapi kembali lagi penawarannya harus sesuai dengan riset kompetitor ya. Kita lihat query-nya, hasil pencariannya. Kita lihat query-nya ya, konveksi topi ya. Ini sebelumnya ini kalau nggak salah berapa ya? Lupa ya. Ini naik ya dari 126 kliknya itu 8. Ini kliknya 8 dari 6. Persentasinya tinggi ya. Nah, coba kita searching ini. Ini kita searching ya. Konveksi topi kita searching teman-teman ya. Ada penawaran. Dia halaman 1 nomor 1 ada penawaran. Penawaran ini baru kita pasang 3 hari yang lalu ya. Nah, trafficnya naik ya. Konveksi topi Bekasi kita cek juga ya. Ada penawaran juga. Oh ya, sebagai informasi ke teman-teman ya, satu halaman website itu bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Seperti tadi ya, konveksi topi ya, konveksi topi dan konveksi topi Bekasi itu halamannya sama ya, halamannya sama. Coba kita cek bordir komputer Cikarang ya. Bordir komputer Cikarang kita cek juga, dia ada halaman pertama tapi ini belum penawaran ya. Nah, yang saya rubah baru penawaran yang ada di konveksi topi tadi ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ternyata dari hasil data Google Console yang kita dapat ini ya, dari data Google Console yang kita dapat ini, si behavior customer dalam hal pencarian itu, mereka bukan hanya bermain di gonta-ganti keyword pencarian ya. Ketika mereka udah searching sampai di bawah ya, sampai paling bawah, mereka ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Mereka ganti kata kunci ya untuk menemukan produk yang mereka cari, atau mereka next ke halaman berikutnya. Nah, ya memang secara presentasinya ya banyak yang mengganti kata kunci, tapi yang melakukan penelusuran sampai ke halaman sekian itu juga banyak gitu ya. Nah, kita lihat salah satu contoh ya. Kita lihat salah satu contoh ini konveksi kaos Bekasi ya. Konveksi kaos Bekasi ini ya, impresinya ada 45 tapi kliknya kosong. Ya, ini kalau kita searching
Kalau kita searching, dia ada di halaman kemarin sih halaman 3 ya, beberapa hari yang lalu. Belum saya pasang penawaran, rencana mau saya pasang penawaran, kita bisa lihat minggu-minggu berikutnya apakah dia mendapatkan klik atau tidak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sampai halaman 2 juga iklannya ada. Artinya pencariannya tinggi ya. Konveksi topi. Ya, kita coba halaman berapa ya. Kemarin itu kita lihat ada di halaman 3. Ya. Oke, nggak ketemu, mungkin dia geser ke halaman berapa, tapi intinya ya, dia tidak ada di halaman 1, tapi dia mendapatkan ini ya, tapi dia mendapatkan impresi ya. Ada juga nih tempat bordir topi terdekat, ini juga mendapatkan impresi. Kita nggak tahu dia ada di halaman berapa ya. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu ya. Kalau saya ini ya, kalau kita analogikan itu kayak orang jualan obat lah ya. Jualan obat yang pertama yang dia pikirkan, yang si pedagang obat ini pikirkan bagaimana dia semua orang ngumpul di depannya ya. Lalu dia membuat sesuatu yang menarik, kata-kata yang menarik, konten yang menarik sampai dia bilang misalkan gini, sebentar lagi ularnya saya keluarkan gitu kan. Nah, padahal dia juga nggak bawa ular mungkin ya, sehingga orang yang lalu lalang itu berhenti ingin lihat ular. Ya, lalu setelah itu, nah ini yang kita sebut impresi. Banyak orang yang mau pingin lihat ular, ternyata dia nggak jualan ular. Lalu setelah itu, ketika dia ngobrol di depan orang-orang yang sudah berkerumun gitu, mulai mengerucut. Ya kah? Apakah perut Anda sering merasa apa namanya kram dan lain-lain? Ya berarti Anda kena penyakit ini, dia takut-takutin. Ya dia takut-takutin dia ini, sehingga mereka yang kenal langsung ya dengan perkataan-perkataan itu, mereka akan tetap mengikuti ya, mereka akan tetap mengikuti dan bahkan sampai order ke pedagang obat tersebut. Nah, sama sih prosesnya seperti itu ya. Impresinya orang-orang ngumpul, ketika sudah setelah ngumpul, dia goda dengan landing page atau dengan website, lalu dia goda lagi dengan teknik closingnya sehingga closing. Seperti itu teman-teman ya. Terus lalu kita lihat sebentar. Kita lihat slide kita lagi. Google Console sudah, penawaran sudah. Ya. Nah, kita masuk kepada cara membuat penawaran ya. Kita masuk ke cara membuat penawaran teman-teman ya. Cara membuat penawaran itu gimana sih ya? Gimana sih cara membuat penawaran? Misalkan ya, produk kita itu misalkan properti ya, jual rumah di Bekasi ya, jual rumah di Bekasi ya. Di sini ya ada penawaran nggak halaman pertama itu? Nggak ada ya, di rumah.com aja nggak ada penawaran ya. Nah, ini kisaran harga 200 juta ini membuat orang menarik ya untuk yang duitnya pas-pasan gitu ya. Nah, ini tidak ada penawaran juga. Tanah murah Bekasi kontrakan. Berdasarkan data rumah tersebut, Anda menemukan harga murah dijual, harga rumah dijual di Bekasi. Ini tidak ada penawaran juga ya. Ya. Lalu di Bekasi terdapat berbagai rumah sakit ternama, tidak ada penawaran juga, kan sayang ya. Sudah halaman pertama tidak ada penawaran gitu ya. Ya syukur yang lain juga nggak pakai penawaran. Kalau yang lain pakai penawaran, kita udah nggak menjadi pilihan. Ya teman-teman ya, harga
Rumah dijual di Bekasi cukup beragam, kurang range mulai harga 800. Ya, nggak ada penawaran juga. Berikut ini harusnya properti ini semua tuh kita cantumkan, dibantu dalam hal pengurusan surat-suratnya, ya kan, dikasih potongan harga yang sangat besar, ya kan, walaupun syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Lalu misalkan dapat bonus apalah gitu ya dari profit kita misalkan teman-teman yang main properti itu dapat profit 5 juta, ya keluarin 500 lah buat kasih bonus apa gitu yang bisa ditampilkan di penawaran ini ya teman-teman ya. Jadi penawaran ini yang nanti akan mendatangkan traffic ya. Penawaran ini nah yang nanti akan mendatangkan traffic itu ya sekali klik saja itu bobotnya sudah tinggi karena dia traffic organik ya. Ketika kita mempunyai penawaran di dalam website kita ya, di dalam website kita lalu apa namanya? Konten kita ini sudah mendapatkan impresi dan mendapatkan traffic, biasanya SEO-nya cepat banget naik. Bahkan kata kunci pendek itu naik ya. Kata kunci pendek itu naik ya jika trafficnya besar atau persentase trafficnya besar ya. Seperti saya katakan tadi, saya tidak pernah mengoptimasi yang namanya konveksi topi gitu ya, konveksi topi doang gitu, nggak pernah saya mengoptimasi, tapi dia berada di halaman pertama. Termasuk kalau kita lihat di ini juga ya private window juga dia tetap di halaman pertama ya. Saya hanya optimasi keyword-keyword panjang saja ya, keyword-keyword panjang. Oke ya teman-teman ya. Jadi cara membuat penawaran, kita cek semua penawaran yang ada pada kompetitor kita. Misalkan ya di sini gratis DP gitu kan, atau gratis pengurusan surat-surat. Lalu di sini dia sebutkan apa namanya, apa ya kalau rumah ya, atau gratis dapat handphone gitu ya, atau di situ disebutkan apa namanya, ya teman-teman pemain properti lah yang tahu yang apa yang bisa ditampilkan ya, yang bisa ditampilkan atau di riset ya, di riset dari pencarian ini, yang properti ini kita lihat ya ada penawaran enggak gitu. Kalau ada penawaran kita simpan dan kita gabungkan ya, kita simpan dan kita gabungkan lalu kita jadikan penawaran baru untuk website kita ya, seperti yang di konveksi topi ini. Kemarin kan saya udah riset, ketemulah ya konveksi topi terdekat ya. Ternyata orang kata-kata terdekat itu menarik sekali untuk melihat, untuk mereka ngeklik. Wah ini dekat dengan tempat saya, walaupun sebenarnya konveksinya di Bekasi Timur, orang yang nyari itu Bekasi Utara, tapi karena di sini ada tulisan terdekat ya terdekat gitu loh ya, dia akan ngeklik gitu. Lalu gratis ongkos kirim. Nah gratis ongkos kirim itu yang ada di benak para calon customer itu, wah ini kalau aku order sekian aku dikirim gratis ongkos kirimnya. Tapi setelah mereka chatting sama kita ya syarat dan ketentuan berlaku, gratis ongkos kirim untuk wilayah Bekasi saja gitu kan. Menerima pembuatan topi custom ya, menerima pembuatan topi custom. Jadi si calon customer ini mau bikin topi custom sesuai dengan desain dia gitu ya. Terus bahan kena panas tidak luntur dan lain-lainnya, pengalaman 10 tahun. Ini gabungan dari semua kompetitor. Begitu juga sama properti atau produk-produk lain ya teman-teman ya. Nah teman-teman ini tidak akan bisa merasakan ketika teman-teman nggak praktek, teman-teman nggak nyobain ya. Ya terkadang kita sering, wah pecuannya banyak banget tapi kok trafficnya sedikit gitu. Ya pecuan hanya sekedar pecuan saja, calon konsumen hanya melihat terus nggak nerusin gitu ya, dia lihat nggak nerusin, ngeklik. Ketika dia masuk landing page kita, dilihat sederhana saja, tidak ada penawaran, ya sudah dia tinggal landing page kita, dia searching lagi ya. Nah ilmu penawaran ini sebenarnya
itu dipakai orang-orang yang beriklan di Facebook Ad ya, di Facebook Ad atau di marketplace. Kalau di marketplace itu penawarannya ada pada gambar. Ya, ada pada gambar ya. Misalnya kita coba searching jual sepatu murah misalkan ya. Nah, kalau di marketplace penawarannya ada di pada gambar. Kita masuk ke Tokopedia aja. Kalau gambarnya nggak ada penawaran ya. Nah, ini kan mereka ini ini apa namanya? Ini deket-deket nih ya. Sayang nggak ada penawaran. Ya. Tapi dia ada kata-kata terlaris ini mungkin membuat daya tarik juga ya. Tapi sebaiknya sih di sini dia pakai penawaran. Ya. Dia pakai penawaran di sini. Nah, di marketplace ini ya, dia itu yang membantu ya, selain penawaran yang membantu itu ada di sini ya. Terjual 464, terjual 170, terjual 562 gitu. Kadang orang memilih berdasarkan terjualnya juga gitu ya. Ada yang berdasarkan penawaran yang ada di gambar, bahkan ada juga yang berdasarkan terjualnya. Ya, kalau terjualnya ini itu kan kita ya nantilah kalau di awal-awal kita belum terjual sama sekali berarti kita mainnya di gambar. Kalau kita main di marketplace. Kalau kita main di Facebook Ad atau Facebook kita main di ad copy dan ad image-nya. Ya kan? Ad copy dan ad image-nya gitu. Nah, jadi lagi-lagi ya apapun dagangan kita tidak ada penawaran di situ, tidak ada yang bikin orang penasaran, tidak ada yang bikin calon customer kita itu tertarik, ya kita nggak dapatin lead, boro-boro mau closing lead aja kita nggak dapat, traffic saja sedikit gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi, untuk membuat penawaran ya, untuk membuat penawaran, kumpulkan semua penawaran para kompetitor kita, di list, digabungkan jadi penawaran kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan jangan dipaksa. Ya kalau memang kita nggak bisa ngasih hadiah handphone ya jangan kita kasih hadiah handphone. Ya kan kita bikin aja bergaransi, terpercaya, ya kan, gratis ongkir dan lain-lainnya. Seperti itu. Karena kita lebih satu aja dari kompetitor kita sudah menjadi pilihan ya. Lebih satu saja kita dari kompetitor kita sudah menjadi pilihan. Ya. Nah, sekali lagi ya, di dalam meta deskripsi kita itu harus ada penawaran. Penawaran itu harus benar-benar dikaji, harus benar-benar berdasarkan riset, nggak asal ya, nggak asal. Riset apa? Riset kompetitor kita kumpulkan semua penawaran kompetitor. Kita gabungkan penawaran mereka. Kenapa ini saya ulang-ulang? Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena memang ini kunciannya gitu loh. Ya kalau orang-orang kan bilang SEO sekarang merosot kalah sama marketplace. Bukan kalah sama marketplace atau bukan kalah sama iklan SEO itu. Tapi orang-orang SEO itu fokusnya hanya mempecuankan saja. Sementara orang iklan, orang yang ada di marketplace, orang yang ada di FB Ad itu mereka fokus pada penawaran. Ya, terbukti kita lihat dari tadi beberapa meta deskripsi hampir nggak ada penawaran. Ya, membuat orang tertarik untuk ngeklik ke dalam. Ya, bukan masalah mereka ketinggalan sama marketplace, mereka ketinggalan sama apa. Tapi memang SEO nggak ada penawaran. Bahkan orang yang pasang iklan pun nggak pakai penawaran ya. Mereka udah pasang iklan di Google Ads tapi nggak ada penawaran ya, percuma gitu loh, nggak jadi pilihan. Ya kan? Bahkan kalau nggak ada penawaran di halaman pertama, ya calon customer kita itu masuk ke halaman kedua, ke halaman ketiga, ke halaman sekian, ya gitu ya. Oke, selanjutnya saya coba share lagi ini. Oke ya. Tadi kita berbicara ya. Tadi kita berbicara proses online itu ini ya, mulai dari impresi ya, impresi ketika diklik menjadikan traffic, traffic ketika diklik menjadikan lead, lead ketika berproses itu menjadikan closing ya.
Ya, nah di sini ada ilmu-ilmunya yang kita pelajari ya. Di antara ini ada ilmunya yang kita pelajari. Dari impresi menuju traffic itu ilmunya penawaran ya. Ini kalau di Google tuh 165 karakter. Lalu dari traffic menjadi lead itu namanya penawaran plus CTA ya. Atau kalau landing page itu mereka pakai teknik AIDA ya, attention, interest, desire sama action ya di sini. Lalu ya sehingga para pembaca website tersebut itu dia akan ngeklik WA kita, akan menghubungi kita, dan mereka yang menghubungi kita itu akan menjadi lead ya. Dari lead ini agar closing itu harus mempelajari teknik closing. Nah, ini ilmu-ilmunya ya. Nah, impresi sebelum impresi ini apa sih ya? Ya kalau di Google impresi itu kan dia halaman pertama ya, yang terlihat ya kan. Halaman pertama yang terlihat, tentu untuk bisa terlihat ya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa terlihat ya. Ya, yang harus kita lakukan untuk bisa terlihat ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya, impresi itu dipengaruhi oleh banyak keyword yang dimainkan ya. Jadi impresi itu berasal dari apa? Dari banyak keyword yang dimainkan ya, yang dimainkan atau ditayangkan oleh tayangnya keyword yang bervolume tinggi ya, atau yang pokoknya semua keyword lah ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita ingin mendapatkan impresi tinggi, kita hanya main di satu keyword, itu sulit kita akan mendapatkan impresinya tinggi. Impresi tinggi itu sama dengan keyword yang naik itu banyak gitu loh. Ya. Lalu dari impresi tersebut ya, itu ya akan mempengaruhi ke traffic. Makanya di sini disebutkan banyaknya traffic atau kunjungan website berasal dari ya penawaran yang berada di meta deskripsi, seperti sudah saya jelaskan ya. Banyaknya lead berasal dari penawaran yang berada di website ya kan. Artinya banyak impresi berpeluang banyak traffic akan berpeluang banyak lead, dan banyak lead akan mempengaruhi banyak closing ya. Untuk mencapai impresi yang besar, lakukan hal yang sederhana secara apa di sini ya, hal yang sederhana secara istiqomah. Nah, ini kita coba masuk ke browser lagi ya. Saya share lagi. Kita cek site salah satu contoh ya. Atau di Casanova Konstruksi. Ya, ini ya fokus awal yang kami lakukan dalam hal menaikkan mendatangkan impresi adalah kami fokus kepada menaikkan keyword-keyword long tail, keyword-keyword panjang ya. Kami fokus naikin keyword-keyword panjang ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada jasa bordir topi Jakarta Selatan, jasa bordir topi Sumedang, jasa tukang bordir tas Bungku, Singaraja. Ini nama daerah-daerah seluruh Indonesia. Ya. Nah ini kalau dengar ceritanya dari si pemilik website ini, di awal itu, dia bilang gini, Kak, yang nelpon saya banyak, tapi dari luar kota semua, dan nggak closing-closing. Lah kan Bapak waktu itu mintanya melayani seluruh Indonesia, gitu kan. Nah, tapi gini loh Pak ya, Bapak terima aja itu telepon dan Bapak tawarkan seperti Bapak menawarkan customer Bapak yang dekat-dekat gitu kan. Nah, kalau memang mereka mau, ya rezeki Bapak. Kalau mereka tidak mau, ya Bapak sudah dapat rezeki juga gitu loh. Dari mana? Ya, dari klik yang mereka lakukan. Ya, orang Sukabumi mau nyari jasa bordir, terus ketemu website kita, terus di sini ada tulisannya terdekat, misalnya ada tulisannya terdekat kayak yang tadi ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, ada tulisan terdekat di kota Anda, terus ini mereka klik ya. Mereka klik ya, website kita mendapatkan traffic dengan kata-kata jasa bordir. Iya kan? Mendapatkan traffic, akhirnya website itu akan semakin lama semakin kuat
ya kata kunci yang sulit itu akan naik dengan sendirinya. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Kata kunci yang sulit itu akan naik dengan sendirinya. Kita lihat lagi ini ya. Nah, kita memang fokus di keyword-keyword panjang ya. Keyword-keyword panjang, tapi lagi-lagi kita tetap tanyakan kepada si pemilik website atau customer kita itu melayani enggak sih luar kota sampai Papua katanya, baru kita bikin seperti ini. Ya, kalau dia bilang saya hanya Jabodetabek saja. Nah, kalau hanya Jabodetabek saja kita nggak main di kecamatan. Bila perlu kalau kita mau berhasil cepat mainnya di kelurahan. Kelurahan Jabodetabek kita mainin sampai 1.000 konten atau 2.000 konten itu kita akan cepat naiknya. Keyword pendek kita pun akan cepat naik. Ya, nyusunnya di mana ya? Kalau kita nyusunnya itu kita pakai tool ya. Kita pakai tool untuk nyusunnya. Oke. Nah, kita nyusunnya itu di sini. Ya, misalkan tadi, ini sudah keisi ya. Sudah keisi. Nah, seperti inilah ya. Misalnya cara mengobati, cara menghilangkan ya. Ini ada keyword awalannya, ada keyword akhirannya. Ini kita susun. Ya, terus ini ada nama kotanya, kota seluruh Indonesia. Nanti hasilnya di sini. Cara mengobati asma dan ya ampuh, mudah dan lain-lain. Dari Sabang sampai Merauke dibikin. Nah, ini trafficnya kencang banget gitu ya. Nah, traffic kencang ke website tersebut, ya, kencang ke website tersebut akan membuat domainnya itu akan semakin kuat. Domainnya akan semakin kuat dan optimasi untuk keyword-keyword yang pendek atau keyword apapun kita akan semakin mudah. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya saya coba ke ini lagi ya. Ke slide saya lagi. Nah, ini ya. Kemarin itu ya, ini hasil terakhir ya 28 hari. Beberapa hari yang lalu itu cuma 4%. 3,14 ya. Cuma 4%. Lalu ketika saya tambahkan penawaran, saya sengaja nggak tambahkan semuanya, cuma satu konten saja, satu page saja yang saya tambahkan penawaran. Itu naiknya sampai berapa ya? 28 hari ya. 791 4,4%. 4,4%. Sebelumnya 4% ya. Sebelumnya 4%, baru 4 hari atau 5 hari ya. Dari 314 total klik menjadi sebelumnya kan 314 menjadi 349, naik berapa itu kliknya? Naik 30-an, 35-an ya. 35 naik selama 4 hari tersebut ya. Karena satu ini saja yang saya naikkan. Satu page saja, satu kata kunci saja yang saya naikkan. Nah, gimana kalau semua kata kunci yang saya ganti penawaran? Ini semua kata kunci yang udah tersuggest di Google, yang udah ke-record di Google ini ya. Itu saya kasih penawaran semua ya. Insya Allah besok saya kasih penawaran semua ini untuk yang ada di website Casanova Konveksi. Nanti minggu depan kita lihat naiknya berapa persen kliknya, trafficnya. Seperti itu teman-teman ya. Kita kembali ke sini lagi. Ya. Oke, penawaran itu ya, penawaran di meta title ya. Meta title, meta deskripsi, dan website landing page ya. Meta title tahu ya. Meta title itu yang ketika kita searching yang judul paling atas itu meta title. Meta deskripsi yang warna hitam ya. Itu penawaran kita taruh di situ, lalu di websitenya atau landing page-nya ya. Akan bekerja jika impresi di Google tinggi ya. Oke, lanjut. Nah, cara meningkatkan impresi. Ini agak detailnya, tadi sekilas ya saya sebut, ini agak detailnya. Cara meningkatkan impresi yang pertama,
Impresi paham ya? Impresi itu adalah keyword kita page one atau keyword kita terlihat di pencarian Google, itu impresi ya. Ya, yang pertama itu ya, cari platform website user friendly dan punya banyak fitur SEO. Saran kami gunakan KPU WSP ya, Web SEO Praktis ya. Di sini kita bisa masukin konten sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pastikan website terisi dengan banyak konten yang terdiri dari banyak keyword ya. Karena kita mau memperbanyak impresi, kita mainin banyak keyword. Kenapa nggak satu keyword saja? Kalau kita main satu keyword itu persaingan nanti berat sekali. Bisa-bisa kita mendapatkan impresi setelah impresi loh yang kita dapat setelah berbulan-bulan ya. Nah, jadi kita gunakan banyak konten, gunakan banyak keyword agar peluangnya pun menjadi banyak gitu ya. Yang ketiga, pastikan telah memposting konten keyword short tail. Keyword long tail itu 4 kata, 5 kata, 6 kata, 7 kata. Tapi ya keyword short tailnya harus kita posting juga karena keyword short tail ini target jangka panjang kita. Yang 3 kata, lah, jangan yang 2 kata ya. Yang 3 kata lah ya. Walaupun 2 kata tadi sempat naik kita lihat ya. Tapi 2 kata itu terkadang tidak buying keyword. Ya. Orang mau cari konveksi masa konveksi topi gitu doang ya kan, harus biasanya orang lebih spesifik ya. Lalu daftarkan website ke Google Console. Kenapa sih harus kita daftarkan ke Google Console? Ya karena kalau website kita nggak kita daftarkan ke Google Console, ke Google sama dengan kita punya ruko di tengah hutan, nggak dikenal itu sama orang di luar hutan tersebut. Tapi ketika kita udah kenalkan ke Google Console, nanti Google itu yang akan nyebarin konten-konten kita itu ya. Dengan catatan itu harus sesuai dengan algoritmanya Google ya gitu. Lalu setelah itu ya cek site dengan cara ya ini seperti yang saya lakukan tadi, cek site nama domain, lalu yang terindeks apa saja itu bisa terlihat ya seperti yang saya praktekkan tadi. Lalu cek ranking keyword short tail turunan dari long tail yang sudah terindeks ya. Nomor 6 ini ya, cek ranking keyword long tail yang sudah terindeks, lalu keyword short tail-nya juga kita cek gitu ya. Nanti yang nomor 7 ini kita coba praktekin agar teman-teman paham ya. Optimasi keyword long tail ya, keyword short tail akan ikut teroptimasi. Jadi kita optimasi misalkan jasa konveksi topi murah di Bekasi Utara. Kalau kita optimasi kata kunci ini ya, itu konveksi topi Bekasinya itu akan ikut naik nanti. Sewaktu-waktu akan ikut naik ya. Tapi yang kita optimasi itu yang short tail-nya. Yang long tail-nya kita optimasi, short tail-nya ikut naik ya, teman-teman ya. Jadi yang short tail-nya, yang keyword pendek itu udah nggak usah pikirin. Pikirin untuk memperbagus keyword panjangnya saja ya. Jika keyword panjang itu sudah banyak trafficnya, maka keyword pendek akan ikut naik. Nah, selanjutnya ya, kembangkan halaman yang sudah terindeks menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword dengan teknik SEO BPP di fitur WSP ya. Ini misal kita punya satu page kita itu misalkan judulnya tadi itu jasa konveksi murah di Bekasi Utara ya. Nah, nanti kalau jasa konveksi murah di Bekasi aja dia terindeks nggak? Dia ketemu nggak dan halaman itu juga nggak ya. Nah, yang disebut di nomor 9 ini ya, ketika kita searching jasa konveksi murah Bekasi Utara yang masuk ke halaman itu, ketika kita kurangin keywordnya jasa konveksi murah di Bekasi, dia masuk ke halaman itu juga. Ketika kita searching jasa konveksi murah, dia masuk halaman itu saja. Ketika kita jasa konveksi Bekasi, dia masuk halaman itu saja. Bahkan satu halaman itu bisa tempat berlabuhnya puluhan bahkan ratusan keyword. Baru satu halaman teman-teman ya. Jika kita mengikuti teknis-teknis yang memang sudah ada tahapan-tahapannya ya. Lalu berikutnya nomor 10, cek data dan statistik di Google Console. Apa yang harus diperbaiki? Jadi seperti tadi kita lihat di Google Console, lah ini impresinya banyak banget kok, trafficnya sedikit ya. Berarti SEO-nya nggak salah. SEO-nya itu nggak salah ya. Dia udah memberi impresi banyak, artinya page one-nya banyak,
udah banyak orang melihat iklan tayang iklannya, tapi orang nggak ngeklik. Oh, berarti kesalahan itu ada pada apa? Orang nggak ngeklik. Orang nggak ngeklik kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menarik untuk mereka mengunjungi ke halaman website ya untuk menjadi traffic itu. Tidak ada sesuatu yang menarik ya teman-teman. Nah, jika impresinya trafficnya udah bagus ya, tahu-tahu kok lead-nya sedikit, artinya bermasalah di call to action-nya, di CTA-nya ya. Tidak ada ajakan orang untuk bergabung. Ya, tidak ada ajakan orang untuk bergabung ya, atau tidak ada penawaran yang menarik, terus tidak ada ajakan sehingga orang nggak ngeklik WA-nya. Traffic udah bagus, lead nggak masuk ya. Kalau lead banyak nggak closing, nah itu udah di internal ya, udah masalah internal gitu ya. Carilah karyawan atau masukin si karyawannya kelas-kelas teknik closing dan lain-lain seperti itu ya. Lalu yang nomor 11, kunjungi website sendiri melalui pencarian Google. Bobot tertinggi dinilai dari Google. Jadi kita kalau mau buka website kita itu, ya kita searching aja di Google nama domainnya kayak gini ya. Ini kadang kita mau buka website kita aja males-malesan ya. Nah ini ya, kita mau buka website kita, misalkan google.com. Ya, hal sederhana seperti ini jika kita lakukan terus-menerus ini akan sangat berpengaruh. Misalnya konveksi.com seperti ini. Mau buka website aja kita mesti searching dulu, lalu kita klik ini ya. Seperti itu ya yang dimaksud. Oke, berikutnya. Oke, kita buka pertanyaan dulu ya. Kita buka pertanyaan dulu kepada teman-teman ya. Kepada teman-teman ya, sebelum kita masuk kepada masalah penawaran apa sih yang kita kasih. Lalu saya ada nyebut-nyebut kita lagi juga nyari reseller dan yang lain-lain ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Put. Ya. Ini kalau kita sudah ada web nih. Ya. Nah, itu gimana mengintegrasikannya dengan web praktis ini nih? Oke. Yang kita optimasi web praktisnya apa gimana gitu? Ya. Kita sudah punya website dulu ya. Sebenarnya website apa namanya? Kita website ini kita cek dulu ya. Kita cek Google Console-nya. Tergantung dari goal kita dulu, Pak Anas. Ya, goal kita mau naikin yang mana nih? Misalnya goal kita mau naikin yang website yang sudah existing website ini, kita cek dulu site-nya. Ya, kita cek site-nya, lalu kita cek Google Console-nya, kita lihat masalahnya itu ada di mana, impresinya banyak enggak gitu kan. Lalu ke traffic-nya seperti apa, itu kita cek. Kalau ini masih kecil semua, ya saran saya ya kita harus ya teman-teman harus coba WSP, website SEO praktis gitu. Dan sebenarnya ada juga yang kita sebut kepung pasar ya. Ada juga yang kita sebut kepung pasar ya. Kepung pasar itu website SEO praktis yang tadi itu yang kayak Casanova itu jumlahnya banyak gitu. Itu lebih ekstrim lagi. Ya, itu lebih ekstrim lagi. Jika ini kita lakukan setiap website ini dengan penawaran, wah itu akan sangat-sangat luar biasa. Ya, ada beberapa customer kita yang jual produk-produk lab, jual apa mereka pakai itu gitu loh. Nah gitu Pak Anas, kalau mau misalkan existing website sekarang mau dibantu oleh website praktis WSP kita, itu tinggal kasih link aja. Ya kan dia udah bagus nih, kita kasih backlink menuju ke website yang existing itu. Seperti itu. Dia nanti akan ikut naik. Ada cuman nih. Link yang kita tujukan ke halaman yang memang sudah kita create sesuai dengan anchor tag yang ada di link tersebut. Misalkan anchor tag-nya itu konveksi murah Bekasi. Nah, berarti di dalam
di dalam website existing itu ya ada konten konveksi murah Bekasinya. Ya, seperti itu. Jadi dia masih satu niche gitu. Iya, iya. Ya. Oke, makasih. Oke, ada pertanyaan lain? Pak Suhendra, apa kabar? Pak Suhendra habis nikah ya? Oh, enggak. Selamat ya. Enggak, ini apa pelatihan apa make up. Oh, pelatihan make up, tak kira habis nikah itu. Waduh. Ya, seperti itu. Jadi penawaran kita yang nggak ada, hampir semua saya lihat di Google itu penawaran nggak ada, sehingga page one mereka sia-sia ya, bukan sia-sia ya, membuang peluang lah kira-kira. Monggo, ada pertanyaan? Halo, selamat malam Pak. Iya Pak, selamat malam. Oke, ini pertanyaannya di luar dari materi penawaran, boleh Ya. nggak Pak? Boleh, silakan. Oke, ini website kita WSP, apakah nanti postingan akan bisa terindeks dengan cepat nggak gitu Pak? Oh iya. Kita coba dengan Blogspot sekarang kan sulit nih terindeksnya. Iya. Nah, apakah dengan WSP nanti bisa lebih cepat terindeksnya gimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya gini ya. Urusan indeks itu kan urusan Google ya. Urusan indeks itu urusan Google. Memang indeksnya itu hampir tidak seenak dulu gitu ya. Makanya kita punya beberapa alternatif ya. Kalau kita punya konten 1000 ya. Kalau kita punya konten 1000 itu jangan pernah berharap 1000-1000-nya ke indeks kalau sekarang. Ya. Gimana caranya terindeks berapapun, tapi keywordnya yang page one, keywordnya itu yang naik itu ya ratusan bahkan ribuan gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Oh, saya cuma terindeks 50 nih. Nah, bagaimana 50 itu bisa menyumbangkan, bisa tempat berlabuhnya ribuan keyword. Contoh yang saya sebutkan tadi ya, satu halaman itu bisa sampai 10 keyword masuk ke dalam satu halaman itu. Ya, kalau kita lihat Tokopedia itu hampir 75% dari link yang ada di dalam, bahkan lebih itu tidak terindeks ya, itu tidak terindeks, yang terindeks cuma 25% kalau kita lihat dari jumlah itu. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan oh ini 1000, terkadang juga bisa ya, kayak tadi site-nya Casanova Konveksi itu ada 2000-an, itu ada 2000-an terindeks ya. Ada 2000-an terindeks ya, semakin banyak terindeks itu semakin bagus gitu kan. Tapi jangan sampai hanya terindeks 10 atau 20 lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Bahkan saya punya sebuah website, dia tuh cuma terindeks 4 ya, cuma terindeks 4, nggak tahu website ini masih ada nggak sampai sekarang ini. Coba saya kasih lihat. Apa ya, site apa, jual bata ringan, ini cuma terindeks 4 ya, tapi ini nih, mesin bata ringan sama akun ini ya, tapi keyword yang page one-nya itu ratusan ya. Nah ini orangnya sampai sekarang dari tahun 2012 sama kita nggak ganti-ganti model websitenya, tidak mobile friendly juga gitu loh. Ini cuma 4 terindeks, cuman kalau kita cari keyword di sini ya, kita cari keywordnya itu ratusan loh ya. Nah dari sini sampai sekarang dia memperpanjang terus sama kita, dan lead-nya lumayan ya, jadi tidak harus semuanya cara mainnya ya. Kalau terindeksnya banyak, kita bisa mainin dengan cara teknik yang terindeks banyak. Kalau dia terindeksnya cuma sedikit, kita mainin dengan cara terindeks sedikit. Tapi pada akhirnya nanti yang sedikit itu akan banyak juga gitu loh.
ketika Google udah suka sama dia dan lain-lain gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak. Yang paling penting sih bagi saya ya ngajak teman-teman seperti ini, ketika teman-teman ayo kita komunikasi, kita diskusi, lalu teman-teman praktek dan hasilnya seperti apa kita diskusikan terus, dan insya Allah kita akan siap waktu untuk teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo Pak, Ya. boleh ini nih, saya nanya lagi mengenai penyampaian barusan. Ya. Yang kami dengar adalah indeks itu nggak menjamin atau tidak sinkron dengan banyaknya keyword yang pecuan gitu Pak ya? Gini ya, kita itu tidak menjamin ya punya konten 1000 lalu terindeksnya 1000 gitu ya. Terindeksnya 1000 ya. Kalaupun kita punya konten 1000, kalau terindeksnya cuma 50 ya, kita jangan berhenti, jangan nunggu indeks terus ya. Kita optimasi tetap kita lakukan dengan yang 50 tersebut. Ya. Kita optimasi tetap dengan yang 50 tersebut ya. Contoh misalkan ini saya kasih lihat ada sebuah website ya. Routingmobilbekasi.com. Ini kan terindeks itu cuman 82 ini. 82 itu juga baru naik seminggu yang lalu. Sebelumnya 2. Ya. Sebelumnya 2 ya. Setelah kita optimasi ya, setelah dioptimasi itu dia naik jadi 82 ya. Dan keyword-keywordnya pun naik gitu ya. Ini kalau kita searching dia sudah page 1 ya. Ya, di mode penyamaran juga kita cek itu dia ada page 1 ya. Nah, ini dia dan sudah banyak yang page 1. Jadi, walaupun dia terindeks sedikit, optimasinya tetap jalan ya. Optimasinya kita tetap jalankan dengan cara yang memang nanti kita share kepada teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ini kebetulan kita rekam untuk teman-teman yang ketinggalan. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Teman-teman bisa lihat rekamannya. Saya upload nanti ke YouTube saya, teman-teman bisa lihat. Terus monggo silakan yang ketinggalan atau yang ingin mengulang-ulang, silakan ya. Oke, kita masuk kepada tadi sampai di mana special offer ya. Special offer. Oke ya, di sini kami menyediakan platform WSP ya. Platformnya user friendly ya. Insya Allah user friendly ya, banyak fitur SEO di dalamnya. Lalu kami juga menyediakan jasa tahu beres ya, website dengan platform. Tahu beres untuk ngisi konten dan untuk melakukan langkah-langkah SEO, bukan jasa SEO-nya ya. Nah, ini tahu beres ya, pembuatan ratusan hingga ribuan konten. Kita juga membantu untuk membuatkan penawarannya. Kita juga membantu untuk membuatkan konten yang ada di website ya, konten landing page-nya. Ini kita bantu semua yang tahu beres. Kalau yang di sini ini hanya platform, kita bantu ya. Kalau di sini yang platform user friendly dan banyak fitur ini teman-teman bisa lakukan sendiri. Kami sharing ya. Nah, teman-teman yang bergabung itu mendapatkan pelatihan selama setahun ya, pelatihan SEO, bagaimana kita ya meningkatkan ya omset kita melalui SEO ya. Sekali lagi teman-teman ya, kebanyakan orang di luar sana mengatakan SEO itu sudah hilang gitu ya. Tapi berdasarkan analisa kita dari customer kita yang existing, itu sebenarnya platform lain tuh mempunyai penawaran yang menarik ya. Facebook penawarannya menarik, IG penawarannya menarik ya kan, marketplace ada penawaran menarik di situ. Pas giliran mereka lihat SEO datar saja ya kan, hasil pencarian itu datar saja, sehingga ya akhirnya mereka ke yang lain ya.
Nah, kita kalau udah mempunyai penawarannya bagus, kita gandengan sama marketplace pun kita pede gitu ya. Ya. Kita pede, kita gandengan sama marketplace, adu-adu penawaran itu kita juga pede ya. Oke, lalu apa sih yang kita tawarkan ya? Kita bukan hanya sekedar menawarkan ya. Kita di sini mengajak teman-teman untuk yuk kita optimasi ya produk teman-teman kita atau produk teman-teman dengan memakai ya, dengan memakai platform kita ya. Bahkan produk teman-teman itu kita coba bedah sebelum kita jadikan sebuah website ya. Di sini yang kita tawarkan adalah ya satu website dengan domain.my.id ya plus 700 konten. Jadi teman-teman udah nggak perlu ngisi konten banyak, udah nggak perlu ngisi konten lagi ya. Hanya teknik optimasi sederhana yang kita sharing nanti teman-teman bisa lakukan itu ya. Oke. Terus di sini juga di website yang berisi 700 konten ini ada namanya auto ya. Ada namanya auto optimasi. Ya, ada namanya auto optimasi itu ada engine yang bergerak ya, ada engine yang bergerak itu siang malam untuk mengoptimasi website ini. Ya, dengan catatan penawaran di konten teman-teman itu harus semenarik mungkin, dengan catatan juga ya, dengan catatan juga keyword yang ya teman-teman ajukan ya. Keyword utama yang teman-teman ajukan emang keyword-keyword yang kompetitornya banyak. Yang kompetitornya banyak ya. Ini kita dari awal itu harus kita jelaskan. Kalau keyword yang kompetitornya tidak ada, kita nggak terima. Ya, produk yang kompetitornya tidak ada, kita nggak terima untuk website ini gitu kan. Kenapa? Kompetitor nggak ada itu tugas produsennya untuk nge-branding dulu. Tugas produsennya untuk mempublikasi dulu, untuk beriklan sebesar-besarnya sehingga dia dikenal. Karena SEO ini ya, website WSP ini itu atau Google ini itu untuk produk-produk yang dicari. Ya, teman-teman ya. Untuk produk-produk yang dicari ya. Kalau dia nggak tahu apa-apa mau nyari apaan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus untuk fasilitas itu kan dengan harga ya. Dengan harga diskon yang 50% diskon kita kasih ini ya. Domain.my.id itu 500, yang ini 750. Itu dapat domain dan hosting ya. Belajar SEO selama setahun. Ini benar-benar kita bimbing selama setahun ya. Syukur-syukur yang bergabung di sini itu UMKM ya. UMKM ini ada dedengkot UMKM 2 nih yang lagi ikut kayaknya nih. Pak Suhendra sama Pak Anas nih kayaknya ya. Ya, konsultasi digital marketing ya. Ini produk saya harus diapain, gimana cara mainnya. Kalau kita bilang nggak cocok dengan WSP, ya, kalau dia memang nggak cocok dengan WSP, kita akan katakan ini nggak cocok sama WSP, gitu ya. Lalu otomatis menjadi reseller, ya. Kalau teman-teman ingin menjadi reseller, ya, kalau teman-teman ingin menjadi reseller kita, ya, itu ya teman-teman order dengan satu produk ini teman-teman order. Itu berikutnya teman-teman sudah bisa menjualkan produk kita ini dengan diskon ya 25%. Ya. Diskon 25%, teman-teman tetap menjualkan harga 500.000 atau 750.000. Sebenarnya produk kita banyak yang ada harga 3.500.000 ya, ada yang harga 5 juta, ada yang harga 1 juta, ada yang harga 1.100.000, ada yang harga 250 ya. Tapi kita coba fokus di sini ya. Nanti ketika teman-teman udah jadi reseller, kita keluarkan semua produk kita yang bisa teman-teman jualkan gitu ya. Nah, jadi resellernya apa kerjaannya ya? Untuk mengclosingkan produk-produk begini ya, itu perlu adanya edukasi ya. Perlu adanya edukasi kayak Zoom seperti ini ya. Tugas teman-teman tinggal mengantarkan saja calon lead teman-teman untuk ikut Zoom. Ya, lihat teman-teman untuk ikut Zoom. Di Zoom itu nanti kita akan langsung godok, langsung inilah kita jualan di situ. Nah, ketika closing, ya profitnya buat teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal ada konten yang kita kasih, ada landing page yang kita kasih, tinggal disebar-sebar aja. Nah, produk-produk seperti ini nyari customer itu enak banget, ya.
Karena semua yang ada di Google yang jualan itu adalah target marketnya. Semua yang ada di website-website kayak Indotrading, Indonetwork, dan lain-lain itu adalah target marketnya. UMKM itu semua target marketnya. Ya, jualannya enak banget ya, teman-teman. Nanti bisa diajarin ya, Pak ya. Iya, ya. Lalu ya, kalau teman-teman order ini itu udah otomatis menjadi reseller. Lalu profit tahunan dari perpanjangan customer juga dapat. Ya, kalau di tahun ini teman-teman bisa membawa customer 1.000, tahun depannya mereka perpanjangan, itu teman-teman akan dapat profit dari 1.000 itu juga. Ya, jadi memang passive income ya, passive income. Ya, kira-kira Passive income, Pak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, cara ordernya bagaimana? Cara ordernya ya silakan hubungi ini ya Mas Rehan ya. Mas Rehan konsultasi, bahkan gini ya teman-teman yang mau private Zoom khusus untuk ngebedah produknya, untuk membedah produknya atau permasalahan-permasalahannya bisa nanti sama Mas Rehan juga ya. Saya mau dibedah nih produk saya ya. Mau dibedah nih produk saya punya masalah begini-begini, gimana sih cara jualannya? Misalkan seperti ini ya. Teman-teman punya produk itu gamis misalkan ya, atau pakaian muslim ya kan. Pakaian muslim itu kalau dijual ecer di Tokopedia ya memang ada lumayan lah ya lakunya. Tapi teman-teman itu produsen misalkan, gimana saya cara jualnya gitu. Akhirnya nanya ke kita jawab ya bisa dimainin di Google, tapi keywordnya ini loh ya. Keywordnya itu misalkan apa Mas Rehan? Supplier gamis tangan pertama. Ya, supplier gamis tangan pertama, bisa resi otomatis. Lalu supplier gamis bisa COD. Bisa COD, bisa apa. Jadi kebutuhan supplier orang yang jualan di marketplace atau orang yang jualan itu biasanya mereka nyari di Google. Mereka searching di Google, kalau ketemu kita ya mereka bisa langsung berhubungan sama kita. Gitu loh. Biasanya suka diarahinnya ke Tokopedia, marketplace. Nah, itu kan repot tuh minta WA-nya. Iya. Nah, kalau di website kan lebih mudah gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi keyword-keyword seperti itu kita yang mikirin ya. Ada produk-produk yang sulit dipasarkan, itu kita yang mikirin gimana cara menentukan keywordnya. Karena kan sebenarnya untuk di Google ini ya, itu kalau riset keywordnya itu udah benar, cara main di awalnya udah bener, ke belakang-belakang itu enak gitu. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Ini ada yang bertanya nggak di sini? Terima kasih. Ini nomor WA-nya Pak siapa ini? Itu Bu Hesti. Nanti saya WA Pak. Oke ya. Lalu ada pertanyaan teman-teman seputar reseller, seputar harga ya, seputar harga dan lain-lain ya. Nah, kita open reseller untuk teman-teman. Nanti kalau kita ada Zoom khusus nanti untuk para reseller kita, benar-benar kita open gimana cara mainnya, gimana cara menjualnya, gimana cara membuat ad copy-nya, bagaimana cara membuat ad image-nya, bagaimana membuat konten penawaran yang itu nanti akan kita bahas di Zoom khusus reseller. Nah, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Ya, malam. Enggak, silakan. Ya, malam. Pak, saya kan tadi tertarik dengan yang 750.000 yang itu domainnya .com berarti dapatnya ya. Domain.com ya. Saya kan mau tanya nih Pak, saya grosir baju import ya. Apakah cocok Pak? Grosir baju import. Kita coba searching ya. Iya. Oke. Grosir baju import. Wow, banyak pemainnya. Banyak Pak itu. Iya. Ya, banyak pencariannya. Artinya enak ini, kita tinggal berantem aja untuk memenangkan pencarian ini. Jadi masih bisa Pak ya? Masih bisa. Terus aku mau tanya, kan dapat 700 konten ya, jadi nanti saya terima beres atau gimana Pak? Atau isi sendiri Pak? Nah, ada syarat ya. Walaupun di situ kita sebutkan terima beres ya, tapi semua customer kita harus paham alurnya yang barusan saya ceritakan tadi. Ya, yang barusan saya jelaskan. Ya, kadang customer begitu kita minta penawaran,
ya. Bingung. Kita penawaran, mereka nggak kasih kisi-kisinya, kita disuruh bikin penawaran sendiri, gitu kan. Nah di sini tetap komunikasinya ini sama kita. Terus ya inilah apa namanya syarat dan ketentuan kita ya, harus paham banget prosesnya ya. Apalagi yang kayak tadi saya bilang, kita bukan jasa SEO, tapi kita melakukan semua langkah-langkah optimasi. Mulai dari on page-nya, mulai dari otomatis SEO-nya dan lain-lain gitu. Bahkan pelaporan pun nanti kita akan ajarkan kepada teman-teman gitu ya. Seperti itu, Pak. Siapa, Pak? Saya Joni, Pak. Iya, Pak Joni ya. Pak Joni kira-kira seperti itu dan Ada iklan, Pak. Namanya? ya. Itu Dan kalau grosir baju impor ada yang iklan. ada yang iklan ya. Yang saya maksud tuh paket 750.000 udah termasuk konten 700 udah dibantu isi atau gimana, Pak? Iya, sudah dibantu isi. Sudah dibantu isi. Yang penting produk-produknya Bapak, gambar produknya Bapak kasih aja. Ya, kontennya Bapak kasih ke kita, sudah kita isi. Isinya 700 konten ya. Ya, yang Terus kita ngejar, coba kita cek dulu grosir baju impor. Keyword sitter ya. Baju impor Korea, baju impor Tanah Abang, bal-balan, biasanya gitu, Bang. Baju impor itu. Ya, bal-balan ya, Pak ya. iya, grosir. Wow. Banyak ini Pak suggest-nya. Banyak Pak suggest-nya. Yang distribut grosir baju impor murah di Tanah Abang kayak gitu, Pak. Oke, sudah aman lah nih. Banyak suggest-nya. Bisa, Pak ya? Bisa. Oke, nanti sama Pak Rehan aja Pak ya. Boleh ada sesi khusus nanti ya, ada sesi daftarnya kita sama itu ya, konsultasinya ya Pak ya. Ya. Nanti ini nomornya atau minta Mas Rehan minta nomor Bapak Joni. Di itu aja di chat nggak apa-apa, nanti saya yang WA juga boleh. Ya, nanti aku chat ke Pak Rehan ya, nanti aku kasih nomor handphonenya. Siap. Ya, oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Iya, Pak Hendra. Kalau produknya multi itu gimana tuh? Maksudnya banyak produk, gimana tuh ininya? Nah, produknya multi, di sini kan di website tersebut itu kan di website tersebut kita bisa posting banyak sebenarnya Pak. Ya, kita bisa posting banyak, tapi yang kita bantu ya, itu 1 sampai 3 Pak untuk banyakin kontennya. Nah, sebenarnya gini ya. 1 sampai 3 ini yang kita bantu kontennya. Jika ini naik, produk yang postingan yang lainnya pun itu naikinnya tidak sulit. Ya, karena kualitas domainnya itu udah naik, ya sudah bagus gitu kan. Sudah bagus, jadi Bapak tinggal posting-posting aja produk lainnya. Ya. Bapak tinggal posting-posting produk lainnya sehingga optimasi produk di sebuah website yang sudah bagus itu cepat naiknya. Seperti itu, Pak. Produknya apa, Pak? Masih batu nisan. Kalau pokok. Cuman kita mau main ini Pak, mau dagang nih, mau bikin koperasi tapi jual barang-barang yang trending gitu Pak. Oh, barang-barang apa Pak? Yang lagi trending. Oh, kalau yang lagi trending itu nggak bisa di sini Pak. Oh. Barang-barang yang cocok untuk WSP ini adalah barang-barang yang hari ini ada, tahun depan ada, 10 tahun kemudian ada. Jadi ini jangka panjang. Ya. Kalau barang-barang trending itu takutnya ketika optimasi keywordnya naik, trennya udah habis. Ya, trennya sudah habis. Nah, kalau untuk barang-barang trending nggak bisa. Tapi kalau untuk herbal, pokoknya untuk barang jangka panjang itu bisa. Kalau lembaga pelatihan bagaimana tuh Pak? Lembaga pelatihan bisa pastinya. Bisa pastinya ya. Iya, bisa pastinya. Siap. Terus produk-produk handicraft, produk-produk apa itu bisa. Ya, produk-produk pertanian, batu nisan bisa kok Pak. Ini batu nisan kalau dikepung pakai ini makin ramai ini Pak.
Siap, siap. Ya. Siap. Nanti Pak, ini nomor telepon Pak Rehan, silakan dihubungi Udah aja. saya simpan. Udah saya simpan. Udah disimpan ya. Oke. Malam Pak Rehan saya udah WA ya. Nanti bisa kontak saya untuk. Udah ya? Belum. Saya udah ya. Nih, saya Joni. Iya. Ya Pak, nanti saya balas Pak setelah Zoom ya. Mengenai grosir baju import tadi, Pak. Siap. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kita nanti akan ada Zoom lagi, tapi Zoom-nya materi kita bukan ini, karena kalau ingin yang teman-teman yang belum ikut, ini nanti kita kasih videonya aja ya. Kita kasih video ini, kita ada materi lain lagi, bagaimana cara membuat konten yang memang konten tersebut bisa menjadi tempat berlakunya banyak keyword. Oke, kira-kira demikian. Masih ada pertanyaan? Tadi 25% ya Pak ya? Ya. 25% tadi reseller ya? Iya. 25% ya? 25%. Oh iya. Ya. Pak Putra, berarti dengan daftar aku bayar yang tadi 750.000, berarti sudah otomatis dapat fasilitas belajar setahun sama itu ya Pak ya? Reseller ya? Iya, sudah otomatis bisa jualan ini. Ajak teman-temannya dapat 25%. Oke. Iya. Ajak 10 teman udah berasa. Iya. Apalagi yang PKP. Ya. Terus kalau enaknya kalau kita ajak banyak temannya, kita bisa bikin kelas khusus untuk teman-temannya semua itu. Oke. Ya. Oke ya. Pak Anas ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oh ya, kita besok Zoom ya? Iya, Pak. Oh iya. Oke. Jam 9 Pak. Nanti tak kasih habisin Pak linknya. 9 mana? Pak. Insyaallah. Besok yang Pak Anas yang harga yang 3.500.000 ya Pak Anas ya? Ya, boleh Pak. Ya, lumayan lah. Luar biasa Pak Anas ini. 25%-nya hampir juta. Siap, siap. Karena saya kan beli juga yang 750. Iya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan closing. Tugasnya teman-teman untuk reseller tuh ya kita undang aja ke ini, kita undang aja ke ke Zoom. Di Zoom itu kita olah sampai berkali-kali sehingga nanti mereka akan ini gitu ya. Oke, kira-kira cara bikin kolamnya Pak. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nireren silent aja ini. Iya Bang. Iya. Baru join telat. Oh, baru join ya. Iya, jadi ini kita open reseller nih, boleh dicarikan ininya. Cuman ya. Oh ya, sebagai informasi teman-teman ya. Untuk teman-teman ini, teman-teman yang sekarang ini reseller level pertama, jadi bisa cari reseller lagi. Ya, makanya nanti diajarin cara bikin Anas atau siapa teman-teman yang di sini nanti kalau dapat orang yang mau jualin lagi itu bisa ya. Kita cuma sampai 2 level aja. Kurang paham gimana tuh Pak? Kurang paham. Jadi gini, teman-teman kan sudah jadi reseller nih sekarang. Ya. Nah, misalkan ada mau nyari reseller lagi. Itu bisa. Ya. Resellernya teman-teman itu profitnya tetap 25% juga gitu loh. Nanti teman-teman akan dapat sekian persen dari kita. Ya. Jadi kalau jualan sendiri kan capek, Pak. Ya, tapi kalau yang ngejual rame-rame ya kan itu ya lumayan lah. Jadi teman-teman masih bisa. Tapi reseller teman-teman nggak bisa cari reseller lagi. Kita cuma cari 30 orang untuk reseller level pertama ini. Ya, kita cuma nyari 30 orang. Setelah 30 orang kita nggak nambah. Ya, kita nggak nambah. Kita cukup jualan ke yang 30 orang ini aja. Bukan jualan memotivasi yang 30 orang ini untuk nyari reseller, terus untuk gimana cara jualannya seperti itu aja. Oke. Produk kita ada menarik, ada beberapa yang menarik. Saya informasikan aja untuk teman-teman. Itu kita ada namanya produk 7.000 titik, website 7.000 titik. Itu lagi di-create sekarang. 7.000 titik itu, jadi kecamatan di seluruh Indonesia itu kan ada 7.000 ya, ada 7.000 sekian. Jadi ketika dia ngisi satu postingan, dia bisa centang kecamatan satu kabupaten itu.
untuk sebagai tagging ya. Lalu juga kita punya produk ya, website yang sudah dilengkapi sama produk. Website tersebut itu ada API produk herbal. Jadi ketika teman-teman misalkan cuma punya produknya cuma satu gitu ya, cuma punya satu produk gitu kan, itu ngejualnya seperti apa, terus akhirnya teman-teman pingin jadi reseller produk herbal, itu nggak perlu posting lagi, tinggal pilih produk herbal yang mana yang mau teman-teman jual, tinggal pilih, tinggal submit, itu akan muncul di website teman-teman ya, produk herbal sama gabis. Ya, itu ada website khusus, ada API-nya yang kita bikin. Jadi ya lumayan lah di situ ya, karena dalam satu website itu sebenarnya kalau kontennya banyak itu akan lebih bagus. Ya, apalagi bervariasi. Kira-kira seperti itu. Produk-produk baru kita banyak, nanti ketika teman-teman udah bergabung jadi reseller, kita informasikan di kelas reseller khusus. Oke, kira-kira demikian dari saya. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, boleh nanya lagi nih, Pak. Monggo, monggo. Ya, terima kasih. Tadi sebelum kami ada dengar mengenai panduan nanti akan dibantu untuk membuat kopi penawaran gitu, Pak. Ya. Nah, itu kan nanti kami klien kalau ngorder paket Kepung Pasar ini atau ESP ini, kami kan memberikan konten sama gambar gitu, Pak. Iya. Seandainya nanti konten kami kurang bagus penawarannya atau kopinya, apa nanti ada bimbingan dulu sebelum nanti diposting oleh Bapak gitu? Oh, jadi gini ya, untuk penawaran di penawaran di meta deskripsi itu sebenarnya tidak sulit ya. Kita cuma menggabungkan penawaran kompetitor saja. Ya, yang agak lumayan sulit itu adalah penawaran yang ada di websitenya, di landing page-nya. Nah, penawaran yang ada di landing page ini itu diposting itu tidak ketika awal. Ini bisa menyusul, ya. Ini bisa menyusul dan pastinya disesuaikan dengan penawaran yang ada di meta deskripsi tadi, dikembangkan, ya, dikembangkan dari situ, terus kita diskusikan. Ya, jadi website udah selesai, penawaran itu belum jadi juga nggak apa-apa gitu ya. Penawaran itu belum jadi karena itu kan website baru selesai, ketika dia udah diupload itu dia belum di halaman pertama, masih halaman 10, halaman sekian ya. Dalam rentan waktu 1 bulan itu kita bisa diskusikan tentang penawaran atau bahasa copywriting sehingga mengarahkan calon customer kita untuk ke WA. Dan itu nggak panjang-panjang sih sebenarnya. Ya, hanya 2-3 paragraf, langsung tombol WA atau com, seperti itu. Ya, tetap kita arahkan bagaimana cara membuatnya ya. Untuk teman-teman yang bingung itu kita arahkan. Kalau memang benar-benar nggak bisa bikin penawaran, nanti kita yang bikinin ya. Tapi kisi-kisinya kita dikasih tahu. Jangan kisi-kisinya kita nggak dikasih tahu terus kita disuruh bikin penawaran, ya itu nggak bisa ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, itu pertemuan kita malam hari ini, ya, ya kita akhiri ya dengan membacakan alhamdulillah. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya saya taruh di YouTube ya. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yo.